Dr. Haji Zulkifli Mansyah dan Dr. Haja Siti Rohmi Jalilah selaku Gubernur dan Wakil Gubernur telah genap 3 tahun memimpin daerah kita tercinta Nusa Tenggara Barat. Berbagai torehan prestasi mencuat ke permukaan walaupun di tengah terpaan dua bencana, yaitu gempa bumi dan pandemi COVID-19. Hal tersebut menjadi sebuah tantangan dan pemicu bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk tetap menjaga kestabilan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Di bawah kepemimpinannya, salah satu program unggulan yang diusung oleh pemerintah Zul Rohmi ialah program Bela dan Beli Produk Lokal yang merupakan salah satu bentuk ikhtiar dalam pemberdayaan UKM dan IKM di Nusa Tenggara Barat. Tujuan utama dari program yang diusung Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur ialah untuk meningkatkan penjualan dan penggunaan produk lokal baik di tingkat nasional maupun internasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2019, ketika pandemi datang menerpa, pemerintahan Zul Rohmi mengambil kebijakan melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 Bab 3.C, yakni pemberian paket jaringan pengamanan sosial atau JPS. Jaring pengaman sosial diperlukan sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu tetap terjamin hidupnya di tengah pandemi COVID-19. Adapun JPS Gemilang ditujukan kepada masyarakat miskin atau rentan miskin yang ada di dalam DTKS dan masyarakat terdampak tidak mampu atau masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau penghasilan seperti tenaga kesehatan di rumah sakit, pekerja yang dirumahkan atau PHK, guru dan non-guru honorer SMA SMK, keluarga pasien dalam pengawasan atau PDP, cleaning service, penjaga malam, pedagang kaki lima, pekerja transportasi, pekerja sektor pariwisata, dan lain-lain. Dalam pengaplikasiannya, program ini mengutamakan penggunaan produk lokal dan membeli barang yang diproduksi oleh IKM dan UKM lokal untuk dibagikan ke masyarakat melalui JPS Gemilang. Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat lalu mendapatkan implementasi program JPS melalui pengadaan untuk produk kopi, sabun, dan kue kering dengan melibatkan lebih dari 300 UMKM dan tenaga kerja sejumlah lebih kurang 1.200 orang. Pemerintahan Zul Rohmi melalui Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat juga melaksanakan kegiatan stimulus ekonomi guna merangsang kegiatan perdagangan di level pedagang kecil, yaitu melalui pengadaan sarana dagang berupa gerobak, rombong, booth portable, dan tenda dagang yang didistribusikan ke seluruh pedagang kecil di kabupaten dan kota. Selain itu, Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat juga membangun lapak desa bagi beberapa desa wisata. Hal ini dilakukan untuk membangun kembali pariwisata yang terdampak saat pandemi. Dengan terlaksananya jaringan pengaman sosial atau JPS Gemilang, salah satu dampak positifnya adalah lahirnya UKM-UKM potensial yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah, sehingga Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengusung sebuah terobosan untuk membangun suatu wadah atau platform yang dapat menaungi UMKM yang ada di Nusa Tenggara Barat. Wadah tersebut ialah terbentuknya ntbmall.com yang hadir sebagai aplikasi marketplace dan offline store yang dibangun di Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat. NTB Mall sendiri telah menampung hampir 3.000 UKM, baik online maupun offline dengan total transaksi mencapai 2,5 miliar rupiah. Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat berharap NTB Mall akan semakin memantapkan perannya dengan mengadakan NTB Mall Square dan NTB Mall Exotic agar dapat menampung lebih banyak UKM yang ada di Nusa Tenggara Barat. Dengan usia yang bisa dikatakan seumur jagung, NTB Mall berhasil meraih banyak pencapaian dalam membantu mempromosikan produk UKM baik di kancah nasional maupun internasional. Hal ini dibuktikan dengan telah mampunya NTB Mall sebagai eksportir yang pada saat ini sedang dalam proses ekspor 38.000 buah produk kerajinan ketak ke Timur Tengah dengan nilai 1,7 miliar rupiah. Kegiatan ekspor Nusa Tenggara Barat di bawah pemerintahan Zul Rohmi melalui Dinas Perdagangan Provinsi NTB terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai 2021. Pada tahun 2019, Nusa Tenggara Barat melakukan ekspor produk manggis ke Cina sebanyak 10 ton dengan nilai sejumlah 1 miliar rupiah. Kemudian kopi ke Korea Selatan dengan nilai 508 juta rupiah sebanyak 10 ton dan alhamdulillah pada 2020 bahkan Nusa Tenggara Barat berhasil melakukan ekspor rumput laut ke Cina sebanyak kurang lebih 2.062 ton senilai 551.079 dolar yang dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo secara virtual.
Untuk 2021, Nusa Tenggara Barat sedang mempersiapkan ekspor produk kerajinan ketak ke Timur Tengah yang rencananya akan dikirim pada tanggal 28 September 2021. Dalam perannya, Dinas Perdagangan juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan barang berbahaya dalam produk-produk yang diperdagangkan. Pada tahun 2020, Dinas Perdagangan Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan Polda NTB dan instansi lain untuk melakukan pengawasan penggunaan merkuri di daerah wisata yang terdapat kegiatan tambang ilegal. Selain itu, Dinas Perdagangan Nusa Tenggara Barat juga melakukan pengawasan dalam stabilisasi harga, pengawasan terhadap izin-izin distributor, sehingga konsumen dan penjual merasa terlindung dalam proses jual beli. Kegiatan perlindungan konsumen ini untuk Nusa Tenggara Barat di level nasional masuk dalam 6 provinsi terbaik. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan yang diterima oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Provinsi Peduli Perlindungan Konsumen DP3K dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dengan segala pencapaian yang telah diraih oleh pemerintahan Zul Rohmi dan Dinas Perdagangan Provinsi NTB, diharapkan dapat mewujudkan cita-cita atau visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat Gemilang atau NTB Gemilang melalui misi NTB sejahtera dan mandiri dengan penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata, dan industrialisasi.